Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali lagi di dalam Berita Sukacita Radio Rasinda pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bersama dengan saya Vikaris Christian Haryanto dari GKJ Kismorjo. Mari kita mengawali berita sukacita ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Matius, pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ke-11. Kitab Injil Matius pasal yang keempat ayatnya ke-1 sampai dengan ke-11. Demikian, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan tema menang melawan pencobaan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pencobaan di padang gurun ini memperlihatkan sisi kemanusiaan sekaligus keilahian Tuhan Yesus ada di dalam satu perikop ini. Pencobaan yang besar terjadi ketika manusia masuk di dalam pilihan yang sulit. Manusia juga pernah masuk di dalam pencobaan di Taman Eden, di mana pada saat itu Hawa dicobai oleh iblis dalam bentuk ular untuk makan buah pengetahuan yang buruk dan yang baik. Dan akhirnya cerita selanjutnya mungkin kita juga sudah sama-sama paham. Sedangkan pencobaan di padang gurun juga sudah kita baca tadi bersama-sama. Nah, mari kita bandingkan dua kejadian ini, pencobaan di Taman Eden dan juga pencobaan di padang gurun. Di Taman Eden yang dicobai adalah Adam dan juga Hawa. Sedangkan di padang gurun yang dicobai adalah Tuhan Yesus. Posisi Adam dan Hawa tidak dalam kondisi yang sedang puasa, karena semua buah boleh dimakan kecuali satu saja. Sedangkan Tuhan Yesus baru saja selesai puasa, atau malahan ia masih sedang dalam proses puasa, berpuasa selama 40 hari 40 malam.
Suasana di Taman Eden digambarkan di dalam buku-buku sekolah minggu ataupun di film-film bahwa taman itu sangat indah sekali dan banyak sekali pohon-pohon yang berbuah yang boleh dimakan. Semuanya boleh dinikmati kecuali satu buah saja. Artinya, suasana di Taman Eden itu pasti sangat nyaman, sangat indah, dan juga berlimpah makanan. Sedangkan Tuhan Yesus dibawa dalam pencobaan. Posisinya di padang gurun yang sangat kering dan juga gersang. Tidak ada makanan. Ya, padahal pada saat itu Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan puasanya, pasti di dalam kondisi yang sangat-sangat lapar. Keadaan Taman Eden juga baik dan juga sejahtera, sedangkan di padang gurun itu sangat gersang dan juga panas, digambarkan juga demikian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, manusia di Taman Eden itu jatuh di dalam pencobaan, sedangkan Tuhan Yesus ternyata menang, dan yang lari adalah iblis, ya, karena di sana dikatakan, "Enyahlah engkau iblis." Apa yang hendak kita pelajari dari sini? Apa yang sudah kita baca tadi menuntun kita untuk mempelajari bagaimana kita bisa menang melawan pencobaan. Dari pelajaran yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus tadi, mari kita lihat ayat yang ketiga di dalam Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kira-kira bisa atau enggak? Tentu saja bisa, bahkan sangat mudah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus tidak pakai kekuasaannya itu. Dia tidak pakai kehendaknya ataupun kemampuannya untuk menunjukkan kepada iblis bahwa dia bisa. Melainkan Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Apa yang ingin ditunjukkan Tuhan di dalam pencobaan ini, yaitu ketaatannya kepada Allah. Manusia harus belajar taat kepada Allah sekalipun masuk di dalam pencobaan. Pencobaan datang di dalam kehidupan kita seringkali memang menyuguhkan jawaban-jawaban yang semu, yang kelihatannya ada di depan mata, yang terkadang membuat kita tidak lagi taat kepada Tuhan, tetapi taat kepada si pencoba itu. Pencobaan yang seringkali kita alami itu pada zaman sekarang ini bentuknya pun macam-macam. Bisa melalui kredit rentenir, ya, ataupun juga melalui kartu kredit, atau bahkan zaman sekarang mungkin banyak yang terkena kasus pinjaman online, ya. Bisa jadi pemakaian kartu kredit atau pinjaman online yang tidak terkontrol akan menjerat kita. Kalau orang yang nagih utang itu mungkin masih bisa kita nego, ya. Bisa saja kita bisa bilang, "Mohon maaf Pak, minggu depan baru saya bayar nggih," atau "Pas baru gajian nanti baru saya bayar." Masih bisa kita untuk nego. Tapi kalau diri kita yang tidak bisa kita kontrol akan jauh lebih sulit lagi. Taat kepada iblis berarti mati atau binasa, karena pada dasarnya iblis tidak benar-benar sayang kepada kita. Cintanya palsu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang melawan pencobaan? Mari kita lihat pada ayat yang kelima dan yang keenam. Di sana diceritakan bahwa Yesus dibawa ke atas bumbungan bait suci. Kemudian iblis menantang Tuhan supaya lompat dan melihat kalau dia anak Tuhan, malaikat tidak akan membiarkan dia jatuh. Percaya kepada Tuhan adalah cara yang kedua jika kita mau menang di dalam pencobaan. Tuhan Yesus tidak pernah meragukan kesanggupan Allah untuk menolongnya ketika dia jatuh. Tetapi bukan berarti dia sengaja jatuh supaya bisa ditolong. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dicobai supaya ia meragukan kemampuan Allah. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Meragukan kesanggupan Tuhan berarti sedang mencobai Tuhan. Seringkali di dalam kelemahan-kelemahan kita mengatur Tuhan. Waktu kita sakit, sebagaimana kita berdoa, kita menuntut Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi kalau kita tidak sembuh, ya kita juga harus tetap bersyukur. Saya tetap bersyukur sekalipun saya harus sakit. Sakitnya saya bukan karena Tuhan tidak mau menolong saya,
melainkan supaya banyak orang bisa belajar bagaimana kita harus bisa tetap bersyukur di dalam keadaan yang buruk sekalipun. Kalau masih bisa bersyukur di dalam keadaan yang sulit, berarti kita sungguh-sungguh dipercaya dan juga mempercayai Tuhan. Seringkali di dalam kelemahan kita pun mengatur Tuhan lewat doa-doa ataupun cara-cara lain, seolah-olah menyogok ataupun merespon Tuhan supaya Tuhan bisa berkehendak seperti apa yang kita inginkan. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus punya jalannya sendiri. Mau dikasih jodoh sekarang, puji Tuhan. Kalau nanti, ya harus tetap puji Tuhan. Jangan kita paksa-paksa, karena Tuhan punya rencana yang indah pastinya. Mari pada saat ini kita belajar untuk hidup bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Jangan meragukan atau memaksakan kehendak, bahkan mencobai Tuhan dengan sengaja jatuh supaya kita bisa ditolong. Kemudian yang ketiga, hanya menyembah kepada Tuhan. Jangan menyembah kepada yang lain. Jangan berbakti kepada yang lain, tetapi hanya menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat itu iblis hanya meminta satu kali saja untuk disembah. Pada saat di atas gunung melihat semua kota, iblis berkata, "Sujud dan sembah aku." Tetapi dalam Alkitab di sana dituliskan dengan kalimat yang bersifat berkelanjutan atau terus-menerus. Menyembah kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Iblis hanya minta satu kali saja ketika manusia menyembah, maka selesailah sudah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mungkin pernah melihat sebuah pertarungan gulat ataupun sebagainya. Nah, jadi kalau dalam pertandingan gulat, jika ada yang mengunci lawannya, kemudian lawannya mengetuk tangan sebanyak 3 kali, maka pertandingannya bisa dipastikan sudah selesai. Karena apa? Karena lawannya sudah menyerah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ibarat sebuah pertandingan gulat, kalau kita sudah menyerah kepada iblis satu kali saja, maka kita juga akan selesai. Iblis tidak butuh kita untuk menyembah terus-menerus. Kalau sudah sekali saja, maka nanti akan keterusan. Ketika kita salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, jatuh bisa bangun, menyerah berarti selesai. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, pastilah kita juga pernah mengalami kesalahan. Kita pernah mengalami kegagalan, kita pernah jatuh, namun jangan sampai kita menyerah. Salah, gagal, jatuh adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kita sudah menyerah, maka selesailah sudah. Sebagai penutup, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu tentang seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya. Katanya, "Bapak, kenapa sih aku selalu mengalami kesulitan? Hidupku selalu kekurangan, dan teman-temanku hidup di dalam kondisi yang sangat mewah." Kemudian ayahnya mengajak anaknya ke dapur, lalu ayahnya memasak air. Direbusnya air tersebut sampai mendidih. Kemudian sang ayah mengambil sebuah wortel, kemudian berkata kepada anaknya, "Pegang anakku, taruhlah ke dalam air tersebut." Wortel yang keras itu ditaruh ke dalam air dan lama-kelamaan apa yang terjadi? Wortelnya menjadi lembek. Lalu kemudian ayahnya mengambil sebuah telur. "Anakku, ambillah telur ini." Telur itu yang kelihatannya kalau digoyang-goyang itu ada isinya, yang sangat rentan pecah sekali, itu dimasukkan ke dalam air. Dan setelah dimasukkan, kemudian dikeluarkannya, lalu ayahnya mengatakan, "Pegang telur itu." Telur itu menjadi lebih kokoh dan juga kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, airnya sama, panasnya juga sama. Tetapi benda yang keras ketika menghadapi tantangan, ketika tidak tahan, yang terjadi justru semakin melembek. Tetapi telur yang rentan, yang kalau jatuh sedikit saja akan pecah, ketika ditaruh di tempat yang panas, di dalam pergumulan yang tidak mudah,
justru mendatangkan kekuatan dan juga kemuliaan. Tantangan dan pencobaan bisa datang kepada kita kapan saja dan juga di mana saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Apakah kita mau seperti wortel yang kuat di awal namun ketika di akhir malah menjadi lembek? Atau ketika kita berserah seperti telur yang rentan tetapi ketika ditaruh ke dalam pencobaan justru semakin kuat? Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang Tuhan tunjukkan lewat pencobaan di padang gurun. Yang pertama, janganlah kita menggunakan kuasa kita dengan sembarangan, sama seperti Yesus yang tidak tergoda untuk mengubah batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, yakinlah dan percayalah kepada Tuhan, serta jangan mencobai kemuliaan Allah dengan sengaja jatuh supaya kita bisa ditopangnya. Dan yang ketiga, tetap setialah kepada Tuhan Yesus Kristus dan jangan pernah menyerah kepada iblis. Biarlah lewat firman Tuhan pada saat ini kita bersama-sama senantiasa dikuatkan di dalam berbagai pencobaan, sama seperti sebuah telur yang direbus ke dalam air yang mendidih. Ia tetap berserah dan juga malah semakin kuat dan semakin kokoh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu tentang karya penyelamatanmu. Kiranya ya Bapa, melalui firman-Mu yang telah bersama-sama kami renungkan dan dengarkan, dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, terkhususnya untuk segenap warga atau para pendengar Radio Rasinda Karanganyar. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami di dalam setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berserah hanya kepadamu, maka setiap persoalan dan juga pergumulan dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau berikan mereka kekuatan untuk bisa melewati setiap segala sakit penyakitnya ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami yang saat ini sudah memasuki masa pensiun ataupun sudah dalam usia yang sepuh. Kiranya Tuhan berkati mereka yang walaupun warga raganya sudah semakin menurun, namun Engkau tetap menguatkan mereka dalam semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka agar dapat mencukupkan setiap kebutuhannya. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau menolong anak-anak kami agar dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat kami yang saat ini belum menemukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga mempertemukan mereka dengan pasangan yang Tuhan telah siapkan, agar mereka bisa membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menimba ilmu di dalam sekolah ataupun kuliahnya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan semangat yang baru, agar mereka dapat menerima setiap pelajaran dengan baik dan dapat meraih cita-cita yang Tuhan kehendaki. Bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya juga tetap Tuhan jaga dan juga lindungi segenap pemerintahan dan juga jajarannya. Berkati setiap para pemimpin-pemimpin kami, supaya dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa,
doa dan harapan kami ini, kiranya Engkau sempurnakan doa ini di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, serta Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Jadilah terang di dalam kehidupan kita, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.